Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat dipertemukan pada pembelajaran kali ini, di mana pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran custom made, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang rancangan bahan. Untuk sini kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Nah, sebelum itu, untuk presentasi pada hari ini, Ibu sudah kirimkan link Google Form, nanti dapat kalian isi di tengah-tengah pembelajaran ataupun nanti di akhir pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah kita berdoa. Bisa salah satu untuk memimpin doa. Boleh Adik Dinda? Saya, Bu. Ya, silakan. Persiapkan berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah memimpin doa. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari materi minggu lalu, di mana materi minggu lalu itu kan tentang kebaya. Nah, apakah ada yang ingat kemarin minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa? Tugasnya kemarin tentang apa? Apa ada yang ingat? Membuat pola dan pencapaian kebaya dan rancangan bahan. Ya, ada pola kebaya, ada rancangan bahan. Nah, untuk pola kebayanya kemarin yang kita pelajarin, itu jenis pola kebaya yang apa? Kutu baru. Ya, betul. Itu kebaya kutu baru, di mana kutu barunya itu kelepaknya melekat pada badan ya. Oke, kita lanjut ke presentasi pada hari ini, yaitu tentang proses untuk memotong bahan. Apakah sudah kelihatan slide PPT Ibu? Sudah, Bu. Ya, kali ini kita akan belajar tentang memotong bahan. Minggu lalu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda tadi, bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang pola kebaya kutu baru dan belajar tentang rancangan bahan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, nanti sekalian diharap yang pertama itu mengetahui persiapan akan alat dan bahan dalam pembuatan kebaya. Yang kedua, diharap mengetahui prosedur pemotongan bahan kebaya yang benar. Dan yang ketiga, yaitu diharapkan dapat mempraktikkan prosedur pemotongan bahan sesuai dengan rancangan bahan atau lab sheet. Yang pertama, ada materi pertama, yaitu dalam proses memotong bahan diperlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu, yang pertama itu tempat kerja. Jadi, dimanapun kita melakukan kerja, itu tempat kerja itu memiliki standarnya masing-masing. Yang dimana tempat kerja yang baik akan membawa proses kerja yang maksimal dan menghasilkan hal yang tepat. Untuk tempat kerja dalam proses memotong bahan ini, yang pertama itu ruangan yang memiliki penerangan yang baik. Jadi ruangannya itu harus terang ya. Walaupun kayak di SMK, di labnya kan tertutup. Jadi penerangan menggunakan lampu itu harus terang. Nanti kalau gelap saat proses memotong, jangan sampai tangan kita yang kepotong nanti ya. Nah, yang selanjutnya, ada sirkulasi udara yang cukup nyaman. Yang ketiga, ruangan dan meja dalam keadaan bersih menurut aturan kesehatan dan keselamatan kerja, menurut K3. Dan yang terakhir itu ada ukuran meja, yaitu yang ukurannya cukup standar, permukaannya meja rata, datar, dengan ukuran meja itu seperti pada di gambar, dapat dilihat.
Jika panjangnya itu 3 meter, lebar 1,7 meter, dan tinggi 80 meter. Tapi ini biasanya di area kerja seperti di industri ataupun di sekolah. Tapi jika di rumah, kalau tidak ada meja, boleh menggunakan alas lain seperti bisa di lantai, seperti itu. Dengan keterangan itu yang keadaannya yang datar. Selanjutnya kita ke alat dan bahan untuk memotong bahan, yaitu yang pertama ada pita ukur, yang kedua ada jarum pentul, yang ketiga ada pemberat. Nah, pemberat ini kalau ada boleh digunakan, kalaupun tidak ada boleh menggunakan pemberat lain. Contohnya bisa menggunakan kayak balok kayu itu boleh. Yang keempat yaitu gunting kain. Nah, bedanya gunting kain ini dengan gunting yang lain. Kalau gunting kain ini dapat dilihat, itu bentuknya bagian bawah itu lurus. Nah, di kursor Ibu, bentuknya yang bagian bawah ini lurus, ini untuk di bagian bawah saat memotong. Yang terakhir yaitu yang utama, yaitu bahan utama, yaitu kain. Yang selanjutnya nih, ada kelengkapan pola. Jadi setelah tempat kerja, alat dan bahan, selanjutnya kita ke perlengkapan pola kebaya kutu baru, di mana dalam proses memotong bahan harus dipersiapkan pola kebaya kutu baru secara lengkap, hingga proses memotong dapat berjalan dengan lancar. Yaitu untuk proses kali ini, kebaya kutu barunya itu terdapat 4 pola, di mana yang pertama, ini ada pola badan kebaya bagian depan dengan kode F1, seperti pada di gambar. Yang kedua itu ada pola kutu baru dari kebayanya dengan keterangan F2, F itu front. Yang ketiga yaitu ada pola badan kebaya bagian belakang, yaitu B1, ini. Dan yang terakhir yaitu pola kode lengan dengan kode S, seperti itu. Untuk sampai pada keterangan pola ini, apakah ada yang ditanyakan dari kalian? Insya Allah tidak. Baik, kalau tidak ada ditanyakan, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada cara meletakkan pola di atas bahan. Boleh salah satu untuk bantu Ibu membaca mungkin? Bisa sebutkan nama dulu? Saya Bu. Ya. Dinda. Ya, silakan. Cara meletakkan pola di atas bahan. Pola yang sudah diberi kode selanjutnya ditata di atas kain atau bahan utama sesuai dengan rancangan bahan yang sebelumnya sudah dibuat. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi, cara meletakkan polanya itu, yaitu kita berpatok pada rancangan bahan yang sebelumnya kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi, rancangan bahan itu kan kemarin kita sudah mematok 3 bahan, di mana ada kan bludru, brokat, dan tile. Nah, untuk meletakkannya pada praktek ini, itu sesuai dengan rancangan bahan. Nah, kemarin, pada tugasnya kemarin sudah Ibu lihat satu-satu dan sudah Ibu komentarikan satu-satu. Ada yang sudah betul, ada yang masih sedikit ada kesalahan. Jadi, untuk meletakkan pola pada praktek kali ini, nanti harus sesuai dengan koreksi Ibu yang kemarin. Paham? Paham, Bu. Insya Allah paham. Paham, Ya. Bu. Ini ada langkah-langkah untuk meletakkan pola di atas bahan utama. Yaitu yang pertama, melipat lebar bahan menjadi 2 bagian baik, bahan berada di luar, akan memudahkan saat meradar. Nah, ini untuk lebar bahannya ini contohnya itu yang kemarin kita praktekkan itu adalah kain bludru dan kain tile. Nah, untuk cara meletakkan polanya yang kemarin kan kainnya dilipat menjadi 2 pada arah lebarnya. Kalau untuk kain brokat kan tidak dilipat, jadi dibentangkan saja. Yang kedua yaitu bentangkan bahan di atas meja atau tempat yang datar dengan ukuran lebar dan panjang yang dibutuhkan. Kalau di lab ataupun di sekolah bisa membentangkannya di atas meja. Tapi kalau di rumah yang tidak punya meja yang lebar boleh dibentangkan di atas lantai boleh.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu meletakkan pola dengan bantuan jarum pentul. Sematkan pola sesuai arah serat, bahan letaknya pola sehemat mungkin sesuai dengan rancangan bahan. Nah, ini yang tadi Ibu telah singgung tadi, jika peletakan polanya itu sesuai dengan rancangan bahan dan diletakkannya itu dengan bantuan jarum pentul. Adakah yang tahu kenapa kok menggunakan jarum pentul dalam penyematan polanya? Ada yang tahu? Berarti Ya, tidak bergeser supaya ya. tidak Ya, biar polanya itu tidak bergeser di atas kainnya. Dan yang terakhir, berilah tanda-tanda batas kampuh dengan menggunakan kapur jahit. Oke, selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas 3 kain, bludru, brokat, dan tiller. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang peletakan pola di atas bahan kain bludru. Ibu ulangi lagi ya. Kemarin sudah dijelaskan kalau penempatan kain bludru ini arahnya harus searah karena kain bludru ini memiliki tekstur yang berkilau seperti kain bludru ini. Penempatannya searah. Jadi tujuannya kalau tidak searah nanti kilaunya akan tidak sama. Nanti kalau jadi bisa dikatakan orang-orang itu apakah kekurangan kain ya? Kok kilaunya itu tidak sama. Jadi harus searah. Seperti kain satin, bludru itu harus searah karena memiliki kilau. Nah, ini contohnya kebaya kutu baru yang dari kain bludru dan kilaunya itu sama. Selanjutnya yang kedua ada kain brokat. Kalau kain brokat ini penempatannya menyesuaikan dengan tiras kain pada di gambar. Nah, ini beberapa tugas yang kemarin banyak yang mengalami kesalahan pada bagian depan. Di mana bagian depan ini dapat dilihat di kursor Ibu. Nah, itu tidak sesuai dengan tiras kain, jadi penempatannya itu diluruskan. Tapi yang benar penempatannya itu pada klaimnya ini, karena klaimnya ini miring kan ya. Jadi penempatannya itu disesuaikan dengan tirasnya. Jadi hasilnya polanya ini miring, nggak lurus seperti yang belakang. Jadi kemarin ada beberapa siswa yang sudah saya koreksi, penempatannya yang bagian depan ini ada yang salah. Nanti yang merasa masih salah bisa dikoreksi ya. Untuk contohnya ini. Ini adalah contoh dari kebaya kutu baru dari bahan brokat. Nah, yang saya maksud yang bawahnya yang tirasnya yang miring itu yang ini. Boleh dilihat di kursor Ibu. Yang warna ungu di situ bawah bagian klaim itu miring. Nah, itu yang saya maksud. Selanjutnya ada kain terakhir yaitu kain tile, yaitu kainnya berbahan tipis, tebus pandang seperti tile. Penempatannya boleh diatur secara bolak-balik karena nantinya tidak akan mempengaruhi hasilnya. Kalau bludru tadi kan harus searah karena ada kilaunya. Kalau ini boleh bolak-balik karena tidak akan mempengaruhi hasilnya. Penempatannya boleh seperti pada gambar ini. Untuk contohnya, nah ini. Karena hasil dari kebaya kutu baru dengan tile ini polos, maka nanti pada hasil akhirnya nanti akan ditambahkan tempelan brokat ataupun renda. Seperti ini. Adapun tambahan lain nanti boleh dipayet seperti itu. Untuk cara meletakkan pola di atas bahan, apakah ada ditanyakan atau cukup jelas? jelas, Bu. Ya, Bu. Baik, jika jelas kita lanjutkan. Gimana kita lanjut ke teknik memotong? Untuk slide ini, boleh salah satu dari kalian membantu Ibu membaca? Tolong Fadila Eko. Saya, Bu. Siap, ya, boleh. Silakan. Ya, Bu. Teknik memotong adalah salah satu pekerjaan yang memiliki peran penting dalam pembuatan busana maupun benda lainnya yang ada hubungannya dengan bidang usaha menjahit. Sedangkan persiapan harus dilakukan
baiknya untuk menghindari kesalahan. Ya, terima kasih sudah bantu Ibu baca. Jadi teknik memotong ini adalah salah satu teknik yang penting. Jika kalian salah memotong, maka akan menjadi fatal ya. Kalian bisa membeli bahan lain, membeli bahan lagi. Jadi untuk teknik memotong ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Adapun yang pertama, yaitu cara memotong bahan yang benar, yaitu yang pertama, guntinglah dulu menurut besar, baru menurut kecil. Selama menggunting, usahakan panjang dan lebar kain tetap sejajar dengan tepi meja. Oleh karena itu, waktu menggunting kita yang berjalan mengelilingi meja. Jadi yang pertama yaitu menggunting yang pola menurut besarnya dulu, baru yang terkecil. Nah, jika memotongnya itu di atas meja, jadi bukan kainnya yang digeser, tapi kitanya yang mengelilingi meja untuk memotong. Nah, tujuannya itu nanti agar kain dan polanya itu tidak bergeser. Kalau bergeser nanti kan mungkin ada yang panjangnya tidak sama, atau ukurannya pun hasilnya akan berbeda. Jadi saya ulangi lagi, saat kita memotong, bukan kainnya yang digeser ya. Kita cari mudahnya, kainnya yang digeser, itu tidak boleh. Jadi yang benar, harus kita yang mengelilingi meja. Tapi Bu, bagaimana kalau saya memotongnya di lantai? Ya sama, kalau motongnya di lantai, jadi kita yang bergeser juga. Bukan yang di lantai ditarik-tarik, terus kita motongnya kayak gitu, jangan. Jadi kita yang tetap yang bergeser. Jadi kain sama polanya tetap di posisi yang sama, di lantai ataupun meja itu tetap posisi di situ. Sampai sini paham untuk memotong yang pertama ini? Insya Allah paham. Ya, kalau sudah paham, Ibu lanjut. Yang kedua yaitu untuk teknik tangan untuk memotong, yaitu tangan kiri diletakkan di atas bahan yang akan digunting, sedangkan tangan kanan memegang gunting dengan posisi gunting dengan lubang yang besar, berada di bawah. Ya, pada gambar itu ada tangan kiri itu untuk menahan kain pada sebelah kiri, di mana kainnya itu nanti tujuannya agar tidak terangkat saat kita potong. Kalau nanti tidak ditahan oleh tangan kiri, nanti bisa-bisa terangkat kepotong dan tidak sesuai dengan garis kampuhnya yang kita potong. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang materi terakhir itu ada memindahkan tanda pola pada bahan utama. Yaitu yang pertama, kita dapat memindahkan tanda pola itu dengan radar atau kabel jahit. Mungkin ini yang sering sudah biasa kita praktekkan, di mana letakkan kabel karbon jahit yang telah dilipat di antara bahan, yaitu di bagian buruknya, kemudian radarlah mengikuti pola. Untuk bagian-bagian lurus dapat menggunakan bantuan penggaris, memindahkan tanda pola dengan karbon jahit tidak boleh terlalu ditekan, karena akan sukar dan untuk menghilangkannya itu lama, karena karbon jahit itu saat terlalu ditekan itu akan garisnya itu terlalu tebal. Yang kedua yaitu menggunakan kapur jahit, di mana digunakan untuk memberi tanda pada bagian yang halus, untuk memperbaiki garis-garis baru sesudah pakaian dipas. Tanda-tanda yang dipindahkan dengan kapur jahit lebih cepat hilang dibandingkan karbon jahit. Nah, ini contohnya kalau menggunakan kapur jahit itu untuk menandakan bagian sisi, bagian tengah muka, seperti itu. Dan untuk kapur jahit ini itu cepat hilang. Contohnya saat kita setrika aja, dia pasti akan hilang. Jadi kapur jahit ini bisa digunakan untuk membantu garis-garis yang hilang, yang halus-halus setelah di karbon jahit tadi. Yang terakhir ada jelujur renggang. Untuk bahan-bahan yang halus dan licin seperti satin, tafeta, sutra, dan untuk pakaian-pakaian yang bermutu tinggi, jadi dapat dikatakan kain-kain transparan pun bisa. Pertama, seluruh lembaran pakaian yang sudah dipotong tepat pada garis-garis pola itu dijelujur renggang.
Yang kedua, pada tengah muka dan tengah belakang gunanya untuk memudahkan waktu memasang kerah dan menentukan letak kancing, lubang kancing, dan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jelujur renggang ini, contohnya pada gambar itu, biasanya itu dipergunakan untuk kain-kain yang seperti disebutkan tadi, satin, tafeta, ataupun sutra, kain-kain yang bermutu tinggi, kain-kain tile, brokat, seperti itu. Karena contohnya seperti tile, saat kita radar, itu tidak akan kelihatan. Jadi, untuk mengetahui garis polanya, kita menggunakan tusuk jelujur renggang. Untuk tanda pola ini, memindahkan tanda pola, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Ini adalah contoh proses memotong bahan yang sudah Ibu lakukan dalam praktek kali ini. Contohnya, Ibu menggunakan kain tile polos dengan lebar 150 cm dan panjang 145 cm. Ini contohnya. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan tadi untuk memotong mulai dari metlin, jarum pentul, pemerat, pola kebaya, dan bahan utamanya yaitu kain tile. Nah, untuk pola kebayanya tadi ada F1 yaitu pola depan, F2 kutu baru, B1 itu pola belakang, dan S itu adalah keterangan untuk pola lengan. Jika sudah menyiapkan alat dan bahan ini, maka selanjutnya yaitu menata pola di atas kain sesuai dengan rancangan bahan yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, itu mungkin gambarnya kurang jelas, tapi itu adalah kain tile ya, kain tile warna kulit. Karena Ibu tidak memiliki meja potong dengan ukuran standar, maka Ibu menggunakan lantai, di mana pada bagian belakang ini adalah lipatan. Ini adalah lipatan kain. Dan ini adalah pola belakang, pola lengan, dan pola badan depan, serta pola kutu baru. Yang penempatannya ini sudah sesuai dengan rancangan bahan yang sebelumnya sudah Ibu buat. Jadi nanti kalian saat menata pola di atas kain harus disesuaikan dengan rancangan bahan yang sudah Ibu koreksi. Kalau tugasnya yang kemarin belum Ibu koreksi ataupun Ibu komen, jadi boleh nanti chat Ibu untuk menanyakan apakah sudah benar rancangan bahannya, lalu boleh menata pola di atas kain. Paham? Paham. Ya. Dan ada yang ketiga yaitu proses memotongnya sendiri. Jadi setelah tadi sudah ditata, proses memotong bahan itu Ibu beri kampuh selebar 1,5 cm dan kelem itu tanpa kelebihan atau kelemnya itu pas pola. Karena nanti tujuannya pada bagian kelem ini nanti akan Ibu tambahkan brokat, tempelan brokat. Tempelan brokatnya itu boleh renda ataupun brokat. Seperti yang Ibu perlihatkan ini nanti, tempelan ini bisa ditempelkan pada kelem dari tile tersebut ataupun dari kelepaknya. Jadi Ibu ulangi lagi, kenapa kampuhnya 1,5 cm aja? Karena kain tile ini cara menjahitnya itu menggunakan kampuh balik, jadi tidak diopres. Untuk nanti jika kalian ada pertanyaan tentang proses memotong ini, boleh ditanyakan ke Ibu. Yang terakhir yaitu ada setelah proses memotong itu sudah selesai, maka kita lanjut ke merader atau menjelujur renggang pada garis kampuh untuk memudahkan saat proses menjahit. Nah, jika sudah dipotong, selanjutnya kita baru memindahkan tanda polanya. Untuk materi tentang memotong bahan ini, apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Tidak, belum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan evaluasi tentang pembelajaran hari ini dengan kuis. Nah, di bawah kuis itu ada HTTP selanjutnya itu sampai selesai. Web itu boleh kalian salin ataupun kalian buka. Di sana ada kuis, yaitu kuis tentang materi tadi. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di kuis tersebut.
Baik, silakan dimulai. Baik, Bu. Jadi kalian mengerjakan kuis, Ibu juga akan mengulangi sekilas saja. Kalau tadi ada 4 materi, di mana itu ada persiapan alat, persiapan tempat kerja, langkah meletakkan pola, teknik memotong, dan teknik memindahkan pola. Untuk kuisnya itu pilihan ganda, ada waktunya ya. Jadi waktunya kurang 2 menit lagi. Apakah ada yang sudah? Oke, waktu kuisnya sudah habis. Nanti hasilnya akan Ibu lihat. Ya, hasilnya sudah ada di rekapan saya ini. Dan mari kita membahas kuis tersebut. Nah, yang pertama, ini adalah soal pertama. Pemilihan tempat kerja yang sesuai dengan standar adalah sebagai berikut, kecuali meja potong yang kurang simetri pada tingginya. Yang kedua, sirkulasi udara yang cukup nyaman. Yang ketiga, ruangan yang memiliki penerangan yang baik. Nah, siapa yang bisa menjawab? Jawabannya meja potong yang kurang simetri pada tingginya. Iya, betul. Jadi jawabannya yang warna biru ya. Jadi meja potong itu harus simetri pada tingginya. Yang kedua, F1, F2, dan F3 adalah salah satu keterangan pola pada busana. Dalam kode tersebut merupakan keterangan untuk pola bagian mana? Yang pertama ada lengan, depan, ataupun belakang. Ya, betul. Jadi yang depan. F itu adalah nama lain dari front. Jadi untuk pola bagian depan. Oke, yang selanjutnya. Ini ada gambar. Alat yang diperlukan dalam proses memotong bahan, salah satunya yaitu, nah ini yang mana? Gunting yang pertama. Gunting yang warna hitam. Yang pertama. Yang pertama warna hitam. Iya, betul. Ini dinamakan gunting apa, ayo? Gunting Kain. Iya, betul. Yang kedua ini gunting apa? Ada yang tahu? Gunting benang. Gunting benang. Yang ketiga ini gunting apa? Gunting kertas. Iya, betul. Jadi alat untuk memotong bahan, jangan sampai keliru ya. Jika memotong bahan itu adalah memotong kain, maka menggunakan gunting kain. Jadi gunting yang selanjutnya ini digunakan untuk memotong benang saat kita proses menjahit. Dan yang terakhir itu ada gunting kertas untuk memotong polanya. Yang terakhir, yaitu ada teknik memotong bahan yang tepat adalah dengan tidak merubah posisi kain yang memiliki tujuan. Yang pertama, memudahkan saat menjahit. Yang kedua, agar tidak merubah posisi bahan dan pola. Yang ketiga, membuat proses lebih lama. Nah, yang mana jawabannya? Ada yang tahu? Agar tidak merubah posisi bahan dan pola. Ya, betul. Jadi, teknik yang benar itu adalah untuk tidak merubah posisi badan dan pola. Jadi kita saat memotong itu, kita yang mengelilingi meja ataupun mengelilingi lantai, bukan kainnya yang kita tarik-tarik, seperti itu. Jadi semuanya bisa menjawab pada materi kali ini. Jadi Bu rasa kalian sudah paham karena dapat membahas betul semua dalam pembahasan kali ini. Nah, kita lanjut ke lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah tugas rumah. Kalau kalian tadi sudah mengerjakan itu adalah tugas pengetahuan kalian, ini adalah tugas untuk praktek kali ini. Nah, untuk di LKPD ini nanti akan Ibu kirimkan, itu ada tujuan, uraian materi, dan prosedur kegiatan.
Nanti kalian dapat membacanya dengan seksama hingga kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, akan Ibu jelaskan untuk tugasnya. Jadi tugasnya di dalam LKPD itu ada dua, yaitu yang pertama, peletakan pola besar di atas kain yang sudah disesuaikan dengan rancangan bahan yang telah dibuat. Jangan lupa tambahkan kelebihan untuk kelim dan kampuh. Nah, ini nanti jika kalian menggunakan kain tile seperti Ibu tadi sudah Ibu berikan contohnya, nah itu boleh diambil gambar dokumentasinya, itu adalah sebagai tugas yang pertama. Dan jangan lupa untuk peletakannya itu sesuai dengan rancangan bahan. Jadi nanti akan Ibu cek apakah sesuai dengan rancangan bahan yang sebelumnya. Jika tidak sesuai, maka akan Ibu kembalikan ya tugasnya. Yang kedua yaitu ada hasil foto proses memotong kain. Nah, untuk memotong kain ini jangan lupa untuk sebelumnya ditambahkan kelebihan untuk kampuh dan kelim. Nah, ini untuk foto dokumentasi ini yaitu foto hasilnya. Jika sudah kalian potong, boleh dilampirkan pada LKPD ini. Jika kalian masih nanti kayak ragu-ragu untuk memotong bahannya, boleh foto peletakan pola itu dikirim ke Ibu dulu. Nanti kalau sudah Ibu ACC, nanti boleh kalian potong. Paham untuk tugas ini? Paham. Ya, kalau untuk LKPD-nya sudah paham, mari kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu ada alat dan bahan dalam proses memotong. Nah, tadi kuisnya sudah benar semua. Sekarang apakah ada yang ingat nih alat dan bahan dalam proses memotong yang sudah Ibu jelaskan tadi apa saja? Ada yang ingat? Jarum pentul, gunting, pemberat, bahan utama pemberat, pita pita ukur, ukur, Iya, betul. Jadi Ibu ulangi lagi ada pita ukur, jarum pentul, pemberat, gunting kain, dan jangan lupa kainnya itu sendiri. Yang kedua, ada kode kelengkapan pola. Apakah ada yang ingat tadi ada 3 kode dalam pola kebaya kutu baru ini? F front Ya, F1, untuk badan, ya, F atau front untuk badan. Selanjutnya, B atau S untuk lengan, untuk badan belakang, badan ya, B belakang, untuk belakang. Dan yang terakhir, S atau S S untuk lengan, ya, betul. S untuk lengan. Yang ketiga, yaitu ada langkah meletakkan pola. Apakah ada yang ingat? Tadi ada melipat lebar bahan menjadi 2 ataupun tidak. Selanjutnya ada yang ingat? Membentangkannya di atas mana? di atas meja, Ya, meja, kalau pada tidak ada lantai. meja boleh di mana? di lantai yang Iya, kalau tidak ada meja boleh di lantai yang rata. Selanjutnya untuk meletakkan polanya harus sesuai dengan apa, yo? Tugas minggu lalu. Meletakkan pola harus sesuai dengan? rancangan bahan, Iya, jadi rancangan bahan, harus sesuai dengan rancangan bahan. Yang terakhir kita yaitu memberikan tanda-tanda batas kampuh. Kesimpulan yang keempat yaitu ada teknik memotong. Tadi ada 2. Ada yang bisa memotong pola yang besar dulu baru kecil, memotong dengan tangan kanan dan kiri untuk menahan kain. Iya, betul. Jadi teknik memotongnya ada 2. Yang pertama memotong pada pola yang besar dulu. Yang kedua yaitu memotong dengan tangan kanan dan tangan kiri itu untuk menahan kain. Yang terakhir ada memindahkan tanda pola ke bahan utama. Tadi ada 3 teknik, yaitu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Radar dan karbon, kapur jahit, jelujur renggang. Ya, jadi tadi ada 3 menggunakan radar atau karbon yang biasa kita pergunakan. Yang kedua yaitu menggunakan kapur jahit dan yang ketiga yaitu menggunakan jelujur renggang. Nah, sampai di sini semua sudah paham tentang materi memotong pada kali ini? insya Allah.
Allah. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Ini yang lain boleh di-on-kan kameranya karena presentasinya sudah selesai. Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian tadi sudah belajar tentang memotong bahan, sudah mengerjakan tugasnya, sudah mengetahui tentang cara pengerjaan tugas di rumah, dan sudah menyimpulkannya secara benar. Nah, sekarang Ibu berpesan kepada kalian karena pembelajaran ini cukup sampai di sini untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, boleh salah satu siswa untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kelas 12 Busana 1 yang mau hadir dalam pembelajaran kali ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.